Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan dengan Pak Prabowo gitu Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih Ya. Pak. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang mau ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa? Kalau lo kepingin jadi menteri, nah keluar dari PDI Perjuangan, nggak paten. Nah, di sini memang pada waktu lalu ada isu ya, yaitu Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sikap PDI Perjuangan di dalam pemilu tahun 2024 ini, ketika nanti Prabowo Gibran menang di Pilpres tahun 2024 dan menunggu hasil dari rekapitulasi dari KPU atau realcon-nya, maka kalau Prabowo Gibran maju sebagai presiden dan wakil presiden dan dinyatakan menang, maka selaku PDI Perjuangan siap untuk menjadi di luar pemerintahan. Ya, mereka tidak masuk di dalam pemerintahan, sehingga mereka sebagai pengawal dari pemerintahan dan melihat bagaimana rekam jejak dari pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Dan kita lihat nanti juga bagaimana dengan kerinduan Pak Jokowi untuk menggandeng PDI Perjuangan nanti di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ya, karena akhir-akhir ini ya ada di media sosial bahwa ya Pak Jokowi akan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, oleh karena itu tentu untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati, maka dia menggunakan Sultan ya Hamengkubuwono X untuk menjembatani ya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, ya, karena kita tahu bahwa semenjak Pilpres tahun 2024 ini, maka hubungan antar PDIP atau Ibu Megawati dengan Jokowi itu sudah benar-benar renggang. Artinya bahwa walaupun PDI Perjuangan yang memperjuangkan Pak Jokowi dari Wali Kota Solo hingga jadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu bersama Basuki Cahayapurnama dan bahkan sampai menjadi Presiden 2 periode, sehingga ketika anaknya Gibran Rakabuming Raka yang juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota Surakarta atau wali kota Solo dan ikut berkontestasi bersama dengan Prabowo Subianto, maka hubungan dari Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan apalagi Ibu Megawati ya sangat-sangat regang sekali. Nah, kita lihat bagaimana pernyataan dari Sekretaris PDI Perjuangan ini, Hasto Kristianto, tentang oposisi ya Prabowo Gibran, ya. Oke, PDIP siap jadi oposisi Prabowo Gibran, Hasto buka suara. Nah, ini yang dijelaskan oleh Hasto ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP buka suara soal sikap politik partai itu setelah Prabowo Subianto memenangkan pemilihan Presiden Pilpres RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, sebelumnya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersaing dengan Prabowo. Dengan kondisi ini, Hasto mengatakan partai berlogo banteng itu memiliki kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Ya, itu yang disampaikan Hasto, teman-teman, dan kita tahu bahwa ya deklarasi pertama yang diusung oleh PDIP, maka Pak Jokowi juga mendukung Ganjar Pranowo terhadap calon presiden yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan. Oleh karena itu, di tengah-tengah jalan maka Pak Jokowi hengkang dari PDI Perjuangan, bahkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader dari PDI Perjuangan dan juga
Bobi Nasution yang merupakan juga kader dari PDI Perjuangan, hengkang dari PDI Perjuangan dan bergabung dengan Prabowo Subianto. Dan tentu Pak Jokowi sudah bergabung dengan Prabowo Subianto, tidak lagi di PDI Perjuangan. Nah, itu yang menyebabkan ya antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu sudah renggang ya hubungan mereka sampai sekarang. Nah, jadi dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004 dan 2009, posisi saat itu 2004 sampai 2009 adalah berada di luar pemerintahan. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun, kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di gedung HN ya Kebon Seri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari 2024. Nah, itu yang dikatakan Hasto bukan oposisi, tapi memang sudah berada di luar pemerintahan, dan itu sistem pemerintahan yang dibangun oleh PDI Perjuangan ya untuk ya mengawal pemerintah yang sedang berlangsung. Ya, kendati demikian, walau berada di luar pemerintah, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus yang membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Nah, ini yang ditekankan oleh Hasto, bahwa walaupun sudah ya PDI Perjuangan berada di luar dari pemerintahan, tetapi bila ada program-program pemerintah, misalnya Prabowo Gibran membuat satu program pemerintah yang tapi itu program yang pro dengan rakyat, yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan memberikan suatu kebanggaan bagi rakyat yang disetujui oleh rakyat, maka tentu PDI Perjuangan walaupun sudah berada di luar pemerintah mendukung hal itu ya, karena ya mendukung dari apa juga yang dicita-citakan oleh PDI Perjuangan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, itu yang dikatakan Hasto. Kemudian itu kami dukung ya, tapi kan ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikap, ujar Hasto. Ya, nah ini yang dikatakan Hasto, bahwa ketika itu tidak berpihak kepada rakyat, maka mereka siap dan menentang hal itu ya. Nah, ini kata Hasto. Namun demikian, dia mengatakan kalau saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan, dan sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih, kata Hasto. Nah, mereka masih menunggu dari hasil rekapitulasi dari KPU atau realconnya, dan ketika nanti KPU mengumumkan siapa pemenang Pilpres tahun 2024 ini, maka disitulah PDI Perjuangan mengambil sikap harus berada di luar pemerintah ya, karena tidak mungkin berada di dalam pemerintah, karena ya Prabowo Gibran merupakan lawan politik mereka, dan tentu karena berada di luar pemerintah, maka itu yang ditekankan Hasto tadi, bahwa apapun kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, maka mereka tetap dukung hal itu ya. Tetapi kalau tidak ya sesuai dengan kehendak dari rakyat atau bertentangan dengan rakyat, misalnya impor beras, dan beras yang sangat mahal, apalagi beras sekarang ini masih ya makin naik, maka itu yang ditentang oleh PDI Perjuangan nantinya, itu yang selalu diprotes untuk hal itu. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda, apakah menurut Anda ya PDI Perjuangan harus tetap di luar pemerintahan Prabowo Gibran, atau berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.